Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam Hikmat Pagi Selasa 17 Juni 2026. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menikmati kesempatan yang baru setiap saat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini, sehingga kami masih bisa bangun di pagi hari ini untuk memulai aktivitas. Sebelum itu Tuhan, kami sebentar mau merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami baca dapat kami mengerti dan melakukannya di kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar dengan tema menanggung kesalahan leluhur. Bacaan diambil dari Keluaran 20 ayat 5 yang berbunyi demikian. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan berikan kita hari yang baru dan kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan frasa Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku? Yang kita tadi sudah baca dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Secara teologis, konsep ini bukanlah tentang hukuman yang tidak adil bagi seseorang atas dosa leluhurnya. Tapi ini adalah sebuah peringatan mengenai konsekuensi sosial dari dosa dan juga perlunya kesetiaan mutlak kepada Tuhan. Konteks ayat ini berkaitan erat dengan dosa penyembahan berhala atau penyembahan ilah-ilah lain. Secara jelas dan secara tegas, Allah tidak pernah menoleransi penyembahan berhala. Karena Allah mengasihi umatnya, Allah menginginkan hati mereka seutuhnya untuk ditujukan kepadanya. Pembalasan dosa sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat, ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, dampak sosial dan alami dari dosa. Secara alami, kebiasaan buruk orang tua seringkali berdampak langsung dan diwariskan atau ditiru oleh generasi berikutnya di dalam sebuah keluarga. Sehingga hal ini membentuk lingkungan keluarga yang rusak. Hal ini dapat menciptakan siklus yang secara langsung membawa penderitaan bagi anak dan cucu mereka. Lalu yang kedua, keterlibatan generasi penerus. Ini menyatukan atau menyatakan hukum sebab akibat dan juga hukuman yang berlaku bagi keturunan yang juga sama-sama membenci Allah. Artinya, jika anak-anak meniru, hidup dalam pola dosa, dan mempraktekkan kejahatan yang sama seperti orang tua mereka, maka mereka pun juga akan menanggung akibat dari dosa yang mereka ikuti itu. Dapat dikatakan pernyataan dalam Keluaran 20 ayat 5 adalah peringatan keras bahwa dosa memiliki efek domino yang merusak, sehingga bisa berdampak kepada beberapa generasi. Namun syukur kepada Tuhan, ayat ini selalu disandingkan dengan Keluaran 20 ayat yang ke-6 yang menegaskan janji Allah untuk memberikan kasih setia dan berkat-Nya kepada generasi yang setia mengasihinya. Tuhan berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bahkan dalam teologi perjanjian lama yang lebih luas, yaitu Yeskiel 18 ayat 20, ditekankan dengan jelas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Sesungguhnya, Allah lebih rindu memberkati daripada menghukum umatnya. Pertanyaannya, apakah kita lebih rindu menerima berkat Tuhan
atau justru menantikan hukuman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu adil dan juga kasih. Kami bersyukur karena Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa dosa tidak boleh dilakukan. Penyembahan berhala adalah kekejian di mata Tuhan. Tapi di sisi lain, Tuhan juga begitu mengasihi kami. Tuhan, Engkau bersedia untuk menerima kami, menunjukkan kasih-Mu kepada banyak orang termasuk kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami yang seringkali lebih memilih dosa daripada Tuhan. Dan kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya kami boleh terus hidup setia, bersandar kepada Tuhan, terus menyatakan kasih Tuhan, dan hidup kami pun memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.